Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nadia, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis data moderasi menggunakan Smart PLS. Untuk yang pertama, kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Di sini dengan judul Pengaruh Etika Bisnis Islam dan Islamic Service Quality terhadap kepuasan bank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderating. Untuk indikatornya yaitu ada variabel eksogen, variabel moderasi, dan variabel endogen. Untuk yang variabel eksogen, di sini ada etika bisnis Islam yang meliputi EBI 1 sampai EBI 6. Dan untuk yang Islamic Service Quality meliputi ISQ 1 sampai ISQ 6. Untuk yang variabel moderasi itu ada religiusitas yang meliputi RG 1 sampai RG 5, dan untuk variabel endogennya itu ada kepuasan yang meliputi KP 1 sampai KP 4. Untuk selanjutnya yaitu ketahapan analisis data. Untuk yang pertama yaitu uji validitas konvergen. Caranya kita buka Smart PLS-nya, kemudian kita klik yang New Project, kemudian diberi nama data UAS statistik, kemudian klik Create, kemudian klik yang Import Data File, kemudian masukkan datanya, data UAS statistik ini, open. Kemudian untuk yang binary ini kita ganti dengan metrik semua. Setelah semuanya sudah metrik, kita klik yang import. Kemudian di sini dapat kita lihat, di sini ada 21 indikator, 63 sampel, dan 0 missing value. Kemudian kita klik yang back, kemudian create model. Untuk model tipenya kita pilih yang PLSM. Kemudian untuk yang model name-nya kita beri nama moderasi. Kita save. Kemudian di sini kita nanti akan menggambarkan modelnya sama seperti yang ini. Seperti ini. Di sini etika bisnis Islam. Kemudian di sini Islamic Service Quality. Kemudian di sini ada kepuasan. Dan di sini ada religiusitas. Kemudian kita konekkan antara etika bisnis dan kepuasan, kemudian Islamic Service. Untuk yang religiusitas ini, kita klik yang moderating effect. Kemudian ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan yang KP 1 sampai KP 4 ini ditarik di sini ke kepuasan. Selanjutnya EBI 1 sampai EBI 6.
juga sama ditarik ke etika bisnis Islam. Kemudian ISQ 1 sampai 6 ditarik di Islamic Service Quality. Kemudian terakhir RG 1 sampai RG 5 juga sama ditarik ke religiusitas. Kemudian kita klik yang etika bisnis Islamnya ini, klik kanan, kemudian pilih yang like indicator to the left, kemudian sama yang Islamic Service Quality diklik, klik kanan, pilih yang like indicator to the left. Kemudian kita klik yang calculate, kemudian pilih yang PLSM algorithm, kemudian kita klik yang start calculation. Di sini dapat kita lihat nilai-nilainya, dan di sini menggunakan standar 0,7. Dan di sini ada satu yang kurang dari 0,7, yaitu RG1. Jadi RG1-nya nantinya akan dihilangkan. RG1-nya ada nilainya 0,672, jadi kurang dari 0,7. Yang kesimpulannya yaitu nilai loading factor ini ada yang kurang dari 0,7 yaitu RG1, sehingga ada konstruk yang tidak valid, sehingga tidak dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Jadi untuk dapat menganalisis ke selanjutnya, kita harus menghilangkan yang kurang dari 0,7 tadi. Caranya yaitu klik edit, kemudian klik yang RG1, klik kanan, delete, kemudian calculate, PLSM algorithm, start calculation, kemudian sudah ini seperti ini. Hasilnya yang sudah dihilangkan RG1-nya tadi, nilainya sudah lebih dari 0,7 semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7, sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ke uji validitas diskriminan. Kita dapat pilih yang diskriminan validity ini, kemudian pilih yang cross-loading, seperti ini. Hasilnya di sini dapat disimpulkan yang pertama, nilai cross-loading dari EPI 1 sampai EPI 6 ini menunjukkan nilai yang lebih dari 0,7 semua, maka terpenuhi. Dapat dilihat di sini, nilainya sudah lebih dari 0,7 semua. Selanjutnya yaitu untuk nilai cross-loading dari ISQ 1 sampai ISQ 6 menunjukkan nilai yang lebih dari 0,7 maka terpenuhi. Dapat dilihat di sini, ISQ 1 sampai ISQ 6 ini nilainya lebih dari 0,7 semua. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai cross-loading dari KP1 sampai KP4 ini menunjukkan nilai yang lebih dari 0,7 juga, maka terpenuhi. Dapat dilihat di sini, KP1 sampai KP4 nilainya lebih dari 0,7 semua. Selanjutnya yaitu untuk nilai cross-loading dari RG2
sampai RG5 ini juga menunjukkan nilai yang lebih dari 0,7, maka terpenuhi. Dapat dilihat di sini RG2 sampai RG5 nilainya lebih dari 0,7 semua. Kemudian selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini klik yang Construct Reliability and Validity. Kita pilih yang Overview. Seperti ini hasilnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel konstruk memiliki nilai composite reliability ρC lebih dari 0,7 sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Composite reliability ρC ini dapat dilihat di sini. Di sini dapat kita lihat kalau nilainya lebih dari 0,7 semua. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas ini bisa diklik yang collinearity statistic, kemudian dipilih yang outer model list, kemudian ini di screenshot dulu, dan dipilih lagi yang inner model list. Untuk hasilnya yang inner model list seperti ini, yang ini outer model, dan ini inner model. Kesimpulannya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model. Nilai VIF-nya dapat dilihat di sini, kurang dari 10 semua. Selanjutnya yaitu mendefinisikan R-square. Di sini kriterianya ada 0,75 yang menunjukkan model kuat, 0,50 menunjukkan model cukup atau sedang, dan untuk 0,25 itu menunjukkan model lemah. R-square ini bisa diklik yang ini R-square. Kemudian pilih yang overview. Kemudian hasilnya seperti ini. Kesimpulannya, R-square kepuasan menunjukkan nilai 0,640. 0,640 ini dapat dilihat di sini, yang menunjukkan bahwa variabel konstruk etika bisnis Islam, Islamic Service Quality, dan religiusitas mampu menjelaskan variabilitas dari kepuasan sebesar 0,640 dikali 100% sama dengan 64,0%, yang artinya model cukup atau sedang, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Selanjutnya yaitu mendefinisikan F-square. F-square dapat diklik yang ini, kemudian pilih yang metrik. Untuk F-square ini kriterianya kalau 0,02 ini kategori kecil, untuk 0,15 itu kategori menengah, dan untuk 0,35 itu kategori besar. Hasilnya tadi F-square seperti ini. Kesimpulannya dilihat dari nilai F-square pada kepuasan jika variabel etika bisnis Islam dihilangkan. Etika bisnis Islam ini yang ini. Apabila ini dihilangkan dari model kepuasan, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,263. Dapat dilihat di sini 0,263, yang artinya memberikan efek menengah. Untuk yang selanjutnya, jika variabel Islamic Service Quality dihilangkan, Islamic Service Quality ini dihilangkan,
dari model kepuasan, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,010. 0,010 ini yang artinya memberikan efek kecil. Selanjutnya yaitu jika variabel religiusitas dihilangkan dari model kepuasan, religiusitas yang ini dihilangkan, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,006, dapat dilihat di sini, yang artinya memberikan efek kecil. Kemudian mendefinisikan quality index atau model fit. Model fit dapat yang model fit, klik yang model fit ini, kemudian hasilnya seperti ini, dan dapat disimpulkan SRMR ini kurang dari 0,08 sehingga memenuhi model fit. Dapat dilihat di sini SRMR-nya kurang dari 0,08 sehingga memenuhi model fit. Selanjutnya yaitu uji outer loading. Untuk uji outer loading ini menggunakan metode yang lain, yaitu caranya klik edit, kemudian calculate, kita pilih yang bootstrapping, sudah. Selanjutnya pilih yang outer loading ini, terus pilih yang atas sendiri, min, stdev, t-values, dan p-value. Hasilnya seperti ini. Uji outer loading. Kesimpulannya, hasil uji outer loading menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid. Untuk p-value-nya ini dapat dilihat di sini, semuanya nilainya kurang dari 0,5 semua. Selanjutnya yaitu ke model struktural dan cara mendefinisikannya atau PET koefisien. Bisa diklik yang PET koefisien ini, kemudian pilih yang min, stdev, t-value, dan p-value. Hasilnya seperti ini. Untuk HO-nya, etika bisnis Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, dan HA-nya, etika bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. EBI terhadap kepuasan ini memiliki nilai p-value 0,000. Lihat di sini p-value-nya 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa etika bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kesimpulannya yaitu nilai koefisien sebesar 0,544, dapat dilihat di sini, 0,544 menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. 0,544 menunjukkan bahwa ketika etika bisnis yang dimiliki bank syariah baik, maka kepuasan nasabah akan menjadi baik pula. Lebih jauh, jika etika bisnis Islam dinaikkan satu satuan, maka kepuasan kerja naik 0,544 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, untuk yang Islamic Service Quality terhadap kepuasan, yang ini Islamic Service Quality terhadap kepuasan,
memiliki nilai p-value 0,514 yang artinya lebih dari 0,05, maka terima HO. Dan disimpulkan bahwa Islamic Service Quality tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kesimpulannya yaitu nilai koefisien sebesar 0,166 dapat dilihat di sini, menunjukkan Islamic Service Quality memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan meskipun pengaruh yang diberikan tersebut tidak signifikan. 0,166 menunjukkan bahwa ketika Islamic Service Quality baik, maka kepuasan akan menjadi baik pula. Lebih jauh jika Islamic Service Quality dinaikkan satu satuan, maka kepuasan naik 0,166 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya yaitu untuk religiusitas terhadap kepuasan, yang ini religiusitas terhadap kepuasan memiliki nilai p-value 0,605. Yang artinya lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kesimpulannya yaitu nilai koefisien sebesar 0,101 dapat dilihat di sini, 0,101 menunjukkan religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan meskipun pengaruh yang diberikan tersebut tidak signifikan. 0,101 menunjukkan bahwa ketika religiusitas baik, maka kepuasan akan menjadi baik pula. Lebih jauh, jika religiusitas dinaikkan satu satuan, maka kepuasan naik 0,101 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya yaitu interpretasi variabel moderasi. Untuk yang pertama yaitu di sini HU-nya religiusitas tidak memoderasi hubungan Islamic Service Quality dengan kepuasan. Dan untuk HA-nya religiusitas memoderasi hubungan Islamic Service Quality dengan kepuasan. Di sini religiusitas memoderasi Islamic Service Quality terhadap kepuasan. Yang ini religiusitas, Islamic Service Quality, dan kepuasan memiliki nilai p-value 0,963 yang artinya lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan Islamic Service Quality dengan kepuasan. Kesimpulannya, besarnya koefisien adalah negatif 0,010. Jadi hubungan religiusitas memperlemah hubungan antara Islamic Service Quality dengan kepuasan. Artinya hubungan antara Islamic Service Quality dan kepuasan menjadi lemah atau rendah ketika religiusitas seorang nasabah tinggi. Kemudian untuk yang religiusitas memoderasi etika bisnis Islam terhadap kepuasan, ini memiliki nilai p-value 0,428 yang artinya lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan etika bisnis Islam dengan kepuasan. Kesimpulannya, besarnya koefisien adalah 0,155, dapat dilihat di sini, 0,155. Jadi hubungan religiusitas memperkuat hubungan antara etika bisnis Islam dengan kepuasan, yang artinya hubungan antara etika bisnis Islam dan kepuasan menjadi kuat ketika religiusitas seorang nasabah tinggi. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.